Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami tentang Shopee. Di sini saya, Bella, dan teman-teman saya ada Gestania, Cynthia, dan Yesaya. Next. Sistem informasi akuntansi dalam bisnis e-commerce sangatlah transparan, yang memberi kesempatan pelanggan untuk melakukan akses pada sebagian sistem akuntansi tersebut. Salah satunya, pelanggan dapat melakukan pemesanan bahkan melihat persediaan perusahaan. Sangat berbeda jauh dengan bisnis manual. Next. Mobile commerce berbasis marketplace untuk jual beli melalui ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee juga menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee masuk ke Indonesia itu pada Selasa 1 Desember 2015. Menurut Chris Feng, Shopee ingin mendukung pertumbuhan Indonesia dalam e-commerce retail global dengan membawa pengalaman berbelanja yang terintegrasi, media sosial, dan online shopping agar terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Ini itu dikutip dari liputan6.com. Next. Next. Di Shopee, pembeli bisa membeli produk melalui aplikasi tanpa harus datang ke toko dan dapat memilih sesuai keinginannya. Aplikasi Shopee dapat diakses oleh pelanggan selama 24 jam. Sebelum membeli, pembeli dapat membaca informasi tentang kami, kebijakan privasi, syarat, dan ketentuan agar pembeli dapat merasa aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kristania. Pembeli dapat melakukan pembelian dengan cara memilih produk yang diinginkan dan dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Pembeli akan diminta untuk melakukan register account dan melakukan transfer uang kepada penjual sesuai dengan rekening yang tersedia di aplikasi atau dapat menggunakan dengan Shopee Pay. Pembeli dapat mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Next. Yang pertama terdapat tampilan account register atau untuk konsumen. Berikut gambarnya di sebelah kiri, yaitu halaman yang harus diisi oleh pembeli sebelum masuk ke dalam menu utama dari Shopee, yaitu yang terdiri nama, nomor handphone atau email, dan password. Yang kedua terdapat halaman menu untuk konsumen. Halaman ini menampilkan semua kategori produk yang dijual, menu login, dan list belanja. Next. Yang ketiga terdapat halaman shopping cart untuk konsumen. Halaman ini menampilkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli, contohnya berada di sebelah kiri. Yang keempat terdapat halaman checkout, yaitu halaman yang digunakan untuk konsumen melihat total transaksi dan memberikan informasi untuk pengiriman alamat pembeli. Next. Yang kelima terdapat metode pembayaran, yaitu pembeli dapat memilih cara pembayaran dari produk yang mereka beli, yaitu dengan transfer bank, kartu kredit atau debit online, bayar di tempat atau COD, Indomaret atau Alfamart, Kredivo, Shopee Pay, dan lain-lain. Next. Di sini terdapat gambaran tentang sistem penjualan Shopee. Yang pertama yaitu data order, data barang, data transaksi yang diterima dari sistem penjualan kepada admin. Lalu, data pembelian dan pembayaran yang diterima dari konsumen akan dikirim dan diterima oleh sistem penjualan. Data yang diberikan kepada sistem penjualan akan dikirimkan kembali kepada admin. Lalu,
Data yang sudah diterima admin akan dikirimkan kembali kepada sistem penjualan dan konsumen akan menerima nota. Dan produksi akan menerima data order faktur. Setelah membuat data order faktur, produksi akan mengirimkan data order konsumen kepada sistem penjualan dan sistem penjualan akan mengeluarkan nota untuk konsumen. Dan nota yang sudah dicatat akan diberikan laporan kepada owner dan owner akan menerima laporan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah keuntungan jualan di Shopee. Fitur chat. Ketika stok barang yang dipesan sudah habis atau sedang menunggu stok yang baru, Anda bisa menanyakan langsung ke pembeli apakah ingin menunggu barang atau mengganti varian barang. Jika tidak, langsung di-cancel. Dengan demikian, resiko mendapatkan rating jelek dari pembeli bisa dikurangi karena adanya komunikasi yang baik. Kedua, ada produk bisa di-up. Fitur ini untuk meningkatkan penjualan produk penjual agar produknya bisa muncul pada urutan teratas ketika ada calon pembeli yang mencari produk dengan kata kunci tertentu. Ketiga, ada dokumen sistem yang memudahkan dan menguntungkan penjual. Panduan untuk penjual untuk menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan fitur promo dan juga tips berjualan. Keempat, ada potensi transaksi yang besar. Data yang didapatkan dari event Shopee 11.11 Big Sale pada November 2020 menunjukkan hampir 200 juta lebih barang yang terjual, peningkatan pesanan untuk penjual yaitu 10 kali dari yang sebelumnya. Produk yang paling banyak diminatin dan dibeli adalah produk perawatan wajah, perlengkapan rumah, handphone, dan tablet. Pada bisnis e-commerce, seluruh transaksi dilakukan secara elektronik. Pertama, memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data. Kedua, surat elektronik atau email. Ketiga, sistem pengiriman barang. Keempat, pembayaran elektronik, transfer bank, kartu kredit, PayPal, antar luar negeri, dan ShopeePay. Sistem informasi pada Shopee untuk pembelian tersusun. Pertama, fasilitas order processing, fasilitas yang memungkinkan untuk konsumen melakukan pesanan barang. Yang kedua, data yang telah diperoleh dari form yang tertera akan menentukan jumlah pembayaran yang ditambah ongkos kirim. Yang ketiga, jumlah pembayaran tersebut termasuk ke dalam fasilitas billing yang kemudian akan dibukukan menjadi general ledger. Yang keempat, setelah adanya jumlah pembayaran, untuk pembeli segera lakukan proses transaksi, baik melalui transfer maupun ShopeePay. Yang kelima, semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Shopee menghubungkan seluruh penjualan di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Sedangkan dalam menciptakan kenyamanan konsumer sendiri dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi, kemudian setelah menerima pembayaran, penjual akan mengirim barang ke pembeli. Sistem otorisasi pada Shopee secara otomatis saat penjual menerima orderan maka langsung tersinkron ke bagian IT, sehingga tertera nominal transaksi yang dilakukan oleh penjual. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Yesaya. 3 tantangan yang dihadapi e-commerce Shopee. Pertama, tantangan pertama adalah dalam menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial, melalui konten unik yang merefleksikan nilai-nilai dan personality perusahaan, serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Tantangan kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat.
Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Tantangan ketiga adalah menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi iklan Shopee. Shopee secara konsisten menghadirkan berbagai festival belanja, serta inisiatif terbaru yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi pengguna seperti diskon hingga 95%, flash sale, dan sebagainya. Next. Kelemahan dalam sistem e-commerce Shopee. Pertama, payment gate Shopee atau ShopeePay belum dapat dipercaya tingkat sistem keamanannya karena ShopeePay sempat berhenti beberapa saat. Kedua, Shopee bekerja sama dengan sistem tracking perusahaan ekspedisi seperti JNE, Pos Indonesia, dan lain-lain. Sehingga ketika server ekspedisi mengalami down, maka pelanggan tidak dapat menyelesaikan tracking. Yang ketiga, terlalu mudah untuk seseorang mengapply diri sebagai penjual. Keempat, situs yang susah diakses pada waktu tertentu. Yang kelima, produk yang ditampilkan terkadang tidak sesuai dengan yang asli karena produk tersebut tidak dicek kembali oleh pihak Shopee dan langsung dikirim kepada pelanggan. Next. Shopee merespon positif rancangan aturan e-commerce. Kontan.co.id mengatakan Jakarta Shopee dan Indonesia E-commerce Association atau IDEA merespon positif rancangan peraturan pemerintah mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disingkat TPMSE atau e-commerce yang tengah digodok pemerintah. Kami bersama IDEA mendukung keputusan pemerintah untuk mengembangkan e-commerce Indonesia baik dari segi sellers maupun buyers. Salah satu poin terkait pada pajak usaha bagi pelaku usaha, Handika mengatakan jika sejauh ini Shopee hanya melakukan himbauan untuk pelaku UMKM taat pajak. Shopee tidak memiliki data mitra merchant mana saja yang telah taat pajak. Tapi untuk poin mengenai perpajakan tersebut, kami selalu himbau ke pelaku usaha untuk taat. Tambahnya saat ini ada lebih dari 2 juta mitra UMKM Shopee di Indonesia yang fokus memasarkan produknya di pasar lokal. Ada sebagian mitra kami yang menjual ke luar negeri, tapi ini belum kami pantau angka pastinya. Yang jelas fokus pasar saat ini masih lokal tandasnya. Head of Government Relations of Shopee, Radityo Triatmojo, menyebut transaksi lintas negara melalui platform belanja Shopee terbilang kecil, sekitar 1% dari total transaksi. Fokus perusahaan terkait RPP yang mengatur ekspor untuk sekarang memang belum ada, namun tentu kami ingin mendorong inisiatif ini ke depannya jelasnya. Shopee sendiri siap melakukan edukasi kepada mitra UMKM untuk mensosialisasi aturan tersebut, termasuk juga cara mengembangkan bisnis e-commerce. Kami ada kampus Shopee sebagai upaya untuk melakukan edukasi kepada mitra UKM, bukan hanya untuk poin-poin RPP e-commerce saja, tapi juga untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan mitra Shopee pungkasnya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, selamat pagi.